Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan bank. Namun pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Nazadul Haq, sebagai moderator. Yang kedua ada Rahmat Putra sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Marsifa sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Nina Nur Hasanah sebagai pemateri ketiga. Pada hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai tentang rasio keuangan bank, dan yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian dari rasio keuangan bank, lalu ada manfaat dan tujuan rasio bank, lalu ada jenis-jenis rasio bank, dan yang terakhir ada contoh perbandingan rasio antar bank. Untuk materi pertama, Rahmat Putra dipersilakan. Pengertian. Rasio keuangan bank adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kesehatan bank dan mengetahui kondisi keuangan bank. Dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Dalam laporan keuangan yang dibuat bank menggambarkan kinerja bank selama periode tertentu. Manfaat. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, perkiraan terhadap hasil dan kondisi keuangan bank. Yang kedua, diagnosis terhadap masalah manajerial, operasional, dan masalah lainnya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian yang sulit dihindari dan sering ditemui dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, pertimbangan awal dalam pemilihan investasi. Dan yang terakhir, mengukur tingkat keberhasilan manajemen bank. Tujuannya ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan kecukupan modal bank dalam mendukung kegiatan bank secara efisien. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan bank dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan profit melalui operasi bank. Yang keempat, untuk mengukur kemampuan bank dalam menyanggah risiko dari aktivitas operasi. Lalu yang kelima, untuk mengetahui kinerja manajemen dalam menggunakan semua aset secara efisien. Jenis rasio bank. Yang pertama, rasio likuiditas bank. Bertujuan untuk mengukur seberapa liquid suatu bank dalam melayani nasabahnya. Yang kedua, ada rasio solvabilitas bank. Bertujuan untuk mengukur efektivitas bank dalam mencapai tujuannya. Dan yang ketiga, rasio rentabilitas bank. Bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh bank. Rasio likuiditas bank. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban terhadap para deposan, pemiliki simpanan giro, tabungan, dan deposito dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank. Jadi, QR ini mengukur kemampuan bank membayar kembali kewajibannya dengan harta lancar ketika nasabahnya menarik dananya dari giro, tabungan, dan deposito. Semakin besar nilai QR, maka likuiditas bank semakin tinggi, atau nilai QR tinggi jika cash aset semakin besar dan nilai deposit semakin rendah. Di soal nilai QR sama dengan 60,77%, artinya dalam jangka pendek dana paling liquid yang dimiliki bank hanya mampu membayar kembali dana nasabah sebesar 60,77% dari seluruh deposit nasabahnya. Dengan nilai 60,77%, maka bank mampu menjamin setiap rupiah dari deposit milik nasabah dengan 0,6077 rupiah dari dana cash aset yang dimilikinya. Quick ratio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia antara 15-21%. Baik, untuk selanjutnya masih membicarakan seputar rasio likuiditas bank. Nah, di sini yang kedua ada investing policy ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Jadi, kemampuan bank untuk bayar kembali terhadap nasabahnya akan semakin besar ketika bank memiliki IPR yang besar. Semakin besar IPR-nya, maka likuiditas bank semakin tinggi. Untuk rumus IPR ini bisa dilihat oleh teman-teman, ada securities dibagi total deposit dikali 100%. Untuk pos-pos dari investing policy ratio bisa teman-teman lihat juga di bawah, ada
efek-efek dengan nominal 80 juta, lalu depositnya sebesar 150 juta, lalu jumlah securitiesnya 230 juta, dan yang terakhir total depositnya 1.326 sekian. Untuk contoh soal dari investing policy ratio ini, ada securities dengan nominal 230 juta dibagi total depositnya sebesar 1.326 sekian dikali 100%, yang mana hasilnya yaitu 17,34%. Nah, nilai 17,34% ini menunjukkan dana hasil penjualan surat berharga yang hanya cukup untuk membayar sebesar 17,34% dari total dana nasabah yang harus dibayar oleh bank. Dengan nilai 17,34% ini, maka bank hanya mampu menjamin setiap Rp1 dana yang didepositkan nasabah dengan Rp17,34 dari dana hasil penjualan surat berharga. Lalu yang ketiga ada banking ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditas bank semakin rendah karena jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kreditnya makin kecil. Demikian pula sebaliknya. Untuk rumus banking ratio ada total loans dibagi total deposit dikali 100%. Untuk pos-posnya ada loans yang mana pinjaman yang diberikan dalam rupiah sebesar 1.250 juta, lalu pinjaman dalam valuta asingnya 540 juta, lalu jumlah loansnya 1.790 juta, dan yang terakhir total depositanya 1.326 sekian. Untuk contoh soal dari banking ratio ini ada total loansnya sebesar 1.790 juta, dan dibagi total depositnya sebesar 1.326 sekian dikali 100%, hasilnya 135%. Nah, nilai 135% ini menunjukkan jumlah dana yang telah disalurkan ke masyarakat adalah 1,35 kali dari jumlah dana deposit yang diterima oleh bank. Artinya dana yang disalurkan ke masyarakat 35% lebih besar dibandingkan dana yang diterima bank dari masyarakat. Dengan kata lain juga, dana yang diterima lebih kecil dari yang disalurkan. Nah, dengan nilai banking ratio 1,35 ini berarti setiap Rp1 yang dideposit oleh nasabah dijamin dengan Rp1,35 dari dana kredit yang disalurkan. Yang keempat ada asset to loans ratio. Asset to loans ratio ini digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan semakin rendahnya tingkat likuiditas bank. Untuk rumus asset to loans ratio ini ada total loans dibagi total aset dikali 100%. Yang mana total loansnya itu sebesar 1.790 juta, lalu total asetnya 3.340 juta. Lalu dikalikan 100% yang mana hasilnya 54%. Nilai 54% ini menunjukkan bahwa besarnya dana bank yang telah disalurkan melalui kredit ke masyarakat adalah 54% dari total aset yang dimiliki bank. Nah, dengan asset to loans ratio ini sebesar 54%-nya, maka bank masih memiliki sisa aset sebesar 46%. Yang kelima ada investment portfolio ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dalam investasi pada surat-surat berharga. Untuk menghitung rasio ini, sebelumnya diketahui terlebih dahulu securities yang jatuh waktunya kurang dari 1 tahun, yang digunakan untuk menjamin deposito nasabah jika ada. Lalu yang keenam ada cash ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Untuk rumus cash ratio ini ada liquid asset dibagi short term borrowing dikali 100%. Untuk pos-posnya bisa teman-teman lihat di PPT kita. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang mana liquid asetnya sebesar 806 juta dibagi short termnya sebesar 1.601 sekian dikali 100%, hasilnya 50,3%.
Nilai 50,3% ini artinya jumlah harta yang paling liquid yang dimiliki bank hanya cukup untuk membayar 50,3% dari total kewajiban yang harus segera dibayarkan. Nah, nilai ini menunjukkan bank mampu menjamin tiap Rp1 pinjaman yang harus segera dibayar dengan Rp0,53 dari dana cash aset yang dimilikinya. Lalu yang ketujuh ada loan to deposit ratio atau LDR. Nah, LDR ini digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Jadi nilai LDR bank akan semakin tinggi ketika bank mampu menyalurkan dananya semakin besar. Namun semakin tinggi LDR, maka likuiditas bank semakin rendah, sehingga kemampuan bank untuk mengembalikan dana kepada nasabah semakin rendah. Untuk rumusnya ada total loan dibagi total deposit yang ditambahkan dengan equity dikali 100%. Seperti contoh soal di bawah ini, yang mana total loan-nya sebesar 1.790.000.000 dibagi total depositnya sebesar 1.326 sekian yang ditambahkan dengan equity sebesar 268 sekian dikali 100%. Hasilnya 112%. Artinya kredit yang diberikan kepada nasabah adalah 1,12 kalinya dari total dana masyarakat dan modal sendiri. Artinya dana yang disalurkan kepada nasabah lebih besar dari total dana yang diterima dari nasabah dan modal sendiri. Untuk standar loan to deposit ratio ini yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maksimumnya sebesar 112%. Misalnya jika LDR-nya 70%, maka bank mampu menyalurkan 70% dari total dana yang dihimpun nasabah, sedangkan 30% lainnya tidak dapat atau belum tersalurkan. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada pengukuran resiko-resiko. Nah, ini terbagi lagi. Yang pertama ada investment risk ratio, yang mana rasio ini digunakan untuk mengukur resiko yang terjadi dalam investasi surat-surat berharga, yaitu dengan membandingkan harga pasar surat berharga dengan harga nominalnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar kemampuan bank dalam menyediakan alat-alat liquid. Untuk mengetahui rasio ini, harus diketahui terlebih dahulu harga pasar securities yang dibeli serta harga nominalnya. Untuk rumus investment risk ratio ini ada market value of securities dibagi statement value of securities dibagi 100%. Yang kedua ada liquidity risk ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur resiko yang akan dihadapi bank apabila gagal dalam memenuhi kewajiban terhadap para deposannya dengan harta liquid yang dimilikinya. Untuk rumusnya sendiri ada liquid asset dikurangi short term dibagi total deposit dikali 100%. Seperti contoh soal di bawah ini, dengan liquid asetnya sebesar 806 juta dikurangi short termnya sebesar 806 juta juga dikurangi total depositnya sebesar 1.326 sekian dikali 100%. Hasilnya 182,6%. Selanjutnya yang ketiga ada credit risk ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Untuk rumus credit risk ratio ada dua. Yang pertama, bad debt dibagi total loans dikali 100%, atau bisa juga dengan rumus equity capital dibagi risk asset dikali dengan 100%. Selanjutnya yang terakhir ada deposit risk ratio. Nah, deposit risk ratio ini digunakan untuk mengukur resiko kegagalan bank dalam membayar kembali deposannya. Resiko gagal bayar terhadap para nasabahnya akan semakin besar ketika bank memiliki deposit risk ratio yang semakin kecil. Semakin kecil deposit risk ratio, maka likuiditas semakin rendah. Untuk rumusnya yaitu equity capital dibagi total deposit dikali 100%. Contoh soal di bawah ini ada equity capital dengan nominal 268 sekian dibagi total deposit sebesar 1.326 sekian dikali 100%.
hasilnya 20,2%. Nah, nilai 20,2% ini artinya dana equity capital yang dimiliki bank hanya cukup membayar sebesar 20,2% dari total dana nasabah yang diterima bank. Jadi bank memiliki resiko gagal bayar sebesar 79,8% terhadap total yang harus dibayarkan jika pembayaran menggunakan dana equity capital yang dimilikinya. Dengan nilai 20,2%, maka bank mampu menjamin Rp1 dana yang didepositkan nasabah dengan 0,2023 rupiah dari dana equity capital yang dimiliki. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas bank. Rasio solvabilitas bank ini merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Nah, rasio solvabilitas bank ini terdiri dari beberapa rasio juga. Yang pertama ada primary ratio. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk dapat ditutupi oleh capital equity. Jadi primary ratio akan semakin tinggi jika equity capital semakin besar, atau primary ratio akan tinggi ketika total asetnya menurun. Untuk rumusnya itu ada equity capital dibagi total aset dikalikan 100%. Untuk contohnya ada equity capital sebesar 268 sekian dibagi total asetnya sebesar 3.340 juta dikalikan 100%, hasilnya 8%. Nilai 8% ini artinya jumlah modal bank dalam post equity capital adalah 8% dari total aset yang dimiliki bank. Dana dari equity capital hanya berkontribusi 8% dari total aset yang dimiliki oleh bank. Jadi setiap Rp1 aset yang dimiliki untuk kegiatan bank dibiayai atau ditanggung oleh 0,08 rupiah dana equity capital. Yang kedua ada risk asset ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan risk asset dan seberapa jauh penurunan tersebut dapat ditanggung oleh modal bank. Untuk rumusnya ada equity capital dibagi total aset yang dikurangi dengan cash asset dikurangi lagi dengan securities dikalikan 100%. Seperti contoh di bawah, yang mana equity capitalnya sebesar 268 sekian dibagi total asetnya 3.340 juta, lalu dikurangi dengan cash asetnya sebesar 806 juta dikurangi lagi dengan securitiesnya sebesar 230 juta, yang mana hasilnya 2.572 sekian dikalikan 100%, hasilnya 10,4%. 10,4% ini artinya dana dalam equity capital dapat menanggung resiko 10,4% dari dana yang disalurkan ke masyarakat. Yang ketiga ada secondary risk ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur penurunan aset yang mempunyai resiko lebih tinggi. Untuk rumusnya ada equity capital dibagi secondary risk ratio dikalikan 100%. Seperti contoh di bawah, ada equity capitalnya sebesar 268 sekian dibagi secondary risk ratio-nya sebesar 2.200 juta dikalikan 100%, hasilnya 12%. Yang mana arti 12% ini modal equity bank dapat menanggung 12% dari biaya aset yang dimiliki risiko tinggi. Rasio solvabilitas bank poin keempat yaitu capital ratio. Rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. Rumus untuk capital ratio ini yaitu equity capital ditambah reserve for loan losses dibagi total loans dikali 100%. Di soal, nilai dari capital ratio ini yaitu 26,7%. Artinya, modal berupa equity capital dan reserve for loan losses hanya mampu membiayai dana nasabah sebesar 26,7% dari seluruh deposit nasabah. Setiap
100% dana yang didepositkan oleh nasabah hanya dapat dibiayai atau ditanggung oleh modal bank sebesar Rp26,7. Yang kelima yaitu capital adequacy ratio. Di sini yaitu rasio yang mengukur kemampuan permodalan untuk menutup kemungkinan kerugian atas kredit yang diberikan beserta kerugian pada investasi surat berharga. Rasio ini mempresentasikan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan oleh operasional bank. Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin baik posisi bank tersebut, karena semakin besar nilainya akan mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian. Di soal sebelumnya, rumus untuk rasio ini yaitu equity capital dibagi total loans ditambah securities dikali 100%. Dan nilai dari contoh rasio ini yaitu 13,3%, yang menunjukkan bahwa modal berupa equity capital hanya mampu membiayai dana nasabah dan surat berharga sebesar 13,3% dari seluruh deposit nasabah dan surat berharga. Jadi, setiap Rp1 dana yang disimpan oleh nasabah dan surat berharga hanya dapat dibiayai atau ditanggung oleh modal bank sebesar Rp0,13. Nah, untuk batas rasio standar ini yaitu jika lebih dari 20% maka sangat baik, 12-20% baik, 8-12% kurang baik, dan kurang dari 8% yaitu tidak baik. Selanjutnya tentang rasio rentabilitas bank, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan probabilitas yang dicapai oleh suatu bank yang bersangkutan dalam periode tertentu. Rasio yang pertama yaitu gross profit margin, yaitu rasio untuk mengetahui presentasi laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya operasi. Untuk rumusnya sendiri yaitu operating income dikurangi operating expense dibagi operating income dikali 100%. Nah, di contoh bisa kita lihat nilai dari rasio ini yaitu 24%, artinya bank mampu mendapatkan laba kotor sebesar 24% dari pendapatan operasionalnya. Setiap Rp100 dari pendapatan operasional bank akan memperoleh laba kotor sebesar 24% atau setiap Rp100 dari pendapatan operasional bank digunakan untuk biaya operasional sebesar Rp76. Rasio yang kedua yaitu net profit margin. Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya. Jadi, semakin besar nilainya, maka semakin besar juga kemampuan bank menghasilkan keuntungan. Untuk rumusnya sendiri yaitu net income dibagi operating income dikali 100%. Di contoh, nilai dari net profit margin yaitu 18,3%, artinya manajemen bank mampu mendapatkan laba bersih sebesar 18,3% dari pendapatan operasionalnya. Setiap Rp100 pendapatan operasional bank akan memperoleh Rp18,3 laba bersih, atau dari Rp100 operating income bank digunakan untuk membiayai beban usaha bank sebesar Rp81,7. Nah, nilai standar kesehatan Bank Indonesia untuk net profit margin yaitu 5%. Rasio selanjutnya yaitu return on equity capital. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kapital yang ada untuk mendapatkan laba bersih atau net income.
Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal untuk mendapatkan laba bersih. Rumusnya sendiri yaitu net income dibagi equity capital dikali 100%. Nah, di soal, nilai untuk ROE ini yaitu 28,2%, artinya bank mampu mendapatkan laba bersih sebesar 28,2% dari pendapatan operasional. Dari setiap Rp100 pendapatan operasional bank akan diperoleh Rp28,2 laba bersih, sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp71,8 digunakan untuk membiayai beban usaha bank. Nah, untuk batas standar ROE ini yaitu jika lebih dari 15% maka sangat baik untuk bank tersebut. 12,5 sampai 15% baik, 5 sampai 12,5 cukup baik, 0 sampai 5% kurang baik, sedangkan jika kurang dari 0% maka tidak baik. Selanjutnya, return on total asset. Gross yield on total asset, jadi rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan income dari pengelolaan aset. Rumus dari rasio ini yaitu operating income dibagi total aset dikali 100%. Nah, di soal, nilai dari rasio ini 12,4%, artinya setiap Rp100 aktiva yang dimiliki mampu menghasilkan pendapatan operasional sebesar Rp12,4. Kedua, net income total asset atau bisa disebut ROA, yaitu rasio yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial efisiensi secara overall. Semakin besar nilai dari rasio ini, maka semakin baik dan margin akan semakin tinggi. Rumus dari rasio ini, net income dibagi total aset dikali 100%. Di soal, nilai dari rasio ini 23%, artinya bank mampu mendapatkan laba bersih setelah pajak sebesar 23% dari pengelolaan seluruh aktiva yang dimiliki oleh bank tersebut. Setiap Rp100 dari aset yang digunakan untuk usaha bank akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp23. Rasio kelima, rate return on loan. Jadi rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya dalam rangka memperoleh keuntungan dari bunga. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar kontribusi kredit terhadap keuntungan bank. Rumus dari rasio ini, interest income dibagi total loans dikali 100%. Dari contoh soal, nilainya yaitu 9,34%, artinya menunjukkan bahwa kontribusi kredit yang disalurkan kepada masyarakat terhadap pendapatan bank dari bunga adalah sebesar 9,34%. Manajemen bank memiliki kemampuan untuk mendapatkan 9,34% dari setiap Rp100 dana yang disalurkan melalui kredit. Rasio selanjutnya yaitu interest margin on earning asset, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Rumusnya, interest income dikurangi interest expense dibagi total loans dikali 100%. Nah, untuk earning asset ini ada pos-posnya. Yang pertama di soal bisa dilihat efek-efek deposito berjangka, pinjaman rupiah, pinjaman falas. Nah, di soal, nilai dari rasio ini yaitu 3,8%, artinya menunjukkan bank memiliki kemampuan mendapatkan bunga bersih sebesar 3,8% dari earning asset atau aset produktif yang dimiliki oleh bank. Bank akan memperoleh bunga bersih sebesar Rp3,8 dari Rp100 aset produktif yang dikelolanya. Nilai rasio ini jika lebih dari 2% maka bisa dikatakan baik atau sehat, sedangkan jika kurang berarti tidak baik kesehatan bank tersebut.
Rasio selanjutnya yaitu interest margin on loan, rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa mampu bank mendapatkan keuntungan bunga bersih dari pengelolaan kredit. Jadi rasio ini memberikan gambaran tentang kontribusi total loans terhadap keuntungan bank yang berupa pendapatan bunga bersih. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin tinggi pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank tersebut. Rumus dari rasio ini yaitu interest income dikurangi interest expense dibagi total loans dikali 100%. Nah, di soal, nilai rasio ini yaitu 4,3%, berarti total loans memberikan kontribusi terhadap pendapatan bunga bersih bank sebesar 4,3%. Bank mampu mengambil keuntungan Rp4,3 dari setiap Rp100 dana yang dikelola. Cara selanjutnya untuk menghitung rasio rentabilitas bank adalah leverage multiplier. Untuk cara menghitung leverage multiplier adalah dengan total aset dibagi total equity. Contohnya, total aset ada 3.340.000.000 dan equity capitalnya ada 268.250.000. Jadi cara menghitung leverage multipliernya adalah dengan 3.340.000.000 dibagi 268.250.000 sama dengan 12,5x. Lalu selanjutnya ada asset utilization. Untuk menghitung asset utilization adalah dengan operating income plus non-operating income dibagi total aset dikali 100%. Contohnya, untuk operating income-nya ada 412.500.000 dan non-operating income-nya ada 12.500.000. Lalu total income-nya ada 425 juta dan total asetnya ada 3.340.000.000. Jadi untuk menghitung asset utilization-nya adalah dengan cara 412.500.000 ditambah 12.500.000 dibagi 3.340.000.000 dikali 100% sama dengan 12,7%. Lalu ada interest expense ratio. Cara menghitung interest expense ratio adalah dengan interest expense dibagi total deposit dikali 100%. Untuk contohnya, interest expense-nya ada 92 juta dan total depositnya ada 1.326.250.000. Jadi cara menghitung EIR-nya atau interest expense ratio adalah dengan 92 juta dibagi 1.326.250.000 dikali 100%, yaitu 6,9%. Lalu ada cost of fund. Cara menghitung cost of fund adalah dengan interest expense dibagi total dana atau di luar modal dalam kurung di luar modal dikali 100%. Nah, untuk contohnya, interest expense-nya kan tadi ada 92 juta. Nah, total dananya di luar modal kita menjumlahkan giro kewajiban yang harus dibayar, tabungan, deposit berjangka, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, pasif dalam valuta asing, rupa-rupa, dan total dana. Setelah dijumlahkan, total dananya ada 3.071.750.000. Jadi cost of fund-nya adalah 92 juta dibagi 3.071.750.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 2,9%. Lalu ada cost of money. Cost of money, cara menghitungnya adalah dengan biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikali 100%. Contohnya, diasumsikan biaya untuk mengelola dana ini sebesar 25% dari biaya usaha yang ada, maka dapat dihitung sebagai berikut. Untuk biaya overhead, biaya tenaga kerja misalnya 100 juta, biaya penyusutan 70 juta, biaya rupa-rupa 30 juta, dan jumlahnya jadi 200 juta kan. Untuk biaya overhead yang dialokasikan untuk pengelolaan dana jadi 25% dikali 200 juta sama dengan 50 juta. Jadi total dananya yang tadi kita udah hitung 3.071.750.000 dan biaya dananya ada 92 juta. Jadi cara menghitung cost of money-nya adalah dengan 92 juta ditambah 200 juta dibagi 3.071.750.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 9,5%. Lalu ada cost of loanable fund. Untuk menghitung cost of loanable fund adalah dengan cara biaya dana dibagi total dana dikurang unloanable fund dikali 100%. Contohnya adalah biaya dana tadi ada 92 juta, total dananya tadi ada 3.071.750.000. Jadi unloanable fund-nya adalah dengan menjumlahkan kas, rekening koran pada BI, benda tetap dan investasi lalu rupa-rupa. Jadi kas itu ada 45.600.000, rekening koran pada BI-nya tadi ada 320.400.000, benda tetap dan investasi ada 42 juta dan rupa-rupanya ada 60 juta. Jadi jumlahnya 420 juta. Nah, cara menghitung cost of loanable fund-nya ada 92 juta dibagi 3.071.750.000 dikurangi 450 juta dikali 100% sama dengan 3,54%. Lalu ada cara menghitung cost of operable fund. Nah, cara menghitung cost of operable fund
adalah dengan cara biaya dana ditambah biaya overhead dibagi total dana dikurangi on-loanable fund dikali 100%. Contohnya, biaya dana ada 92 juta seperti tadi, total dananya sama lagi 3.071.750.000, biaya overhead ada 200 juta, dan unloanable fund-nya seperti tadi ada 470 juta. Nah, jadi cost on operable fund-nya adalah 92 juta ditambah 200 juta dibagi 3.071.750.000 dikurangi 470 juta dikali 100% sama dengan 11,2%. Lalu sekarang menghitung cost of efficiency. Cost of efficiency dihitung dengan cara total expense dibagi total earning assets dikali 100%. Contohnya, total expense-nya ada 92 juta, total earning assets-nya ada 3.015.250.000. Jadi, cost of efficiency-nya adalah 92 juta dibagi 3.015.250.000 dikali 100%. Sama hasilnya adalah 3%. Seperti itu. Lalu ada contoh perbandingan rasio antar bank. Terdapat beberapa template rasio bank yang tercatat di IDX. Di antaranya ada rasio Bank BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Untuk KPPM-nya, untuk Bank BBCA ada 25,66%, untuk Bank BBRI ada 25,28%, untuk BMRI ada 19,60%, dan untuk BBNI ada 19,74%. Untuk EP-nya, untuk Bank BCA ada 1,10%, ada untuk BRI ada 1,77%, untuk BMRI ada 1,63%, dan untuk Bank BNI ada 2,77%. Nah, untuk APB-nya, untuk Bank BCA ada 1,1%, 1,01%, untuk Bank BBRI ada 1,77%, untuk Bank BMRI ada 1,60%, dan untuk BBNI ada 2,62%. Nah, CKPN-nya untuk Bank BBCA ada 2,98%, Bank BBRI 6,16%, untuk BMRI ada 5,04%, dan BBNI ada 6,54%. Untuk NPL gross-nya, BBCA ada 2,16%, BBRI 3,08%, BMRI 2,81%, dan BBNI 3,70%. Untuk NPL net-nya, untuk BBCA ada 0,78%, BBRI 0,70%, BMRI ada 0,41%, dan BBNI ada 0,73%. Untuk ROA, untuk Bank BBCA ada 3,41%, BBRI 2,72%, BMRI ada 2,53%, dan BBNI ada 1,43%. Untuk ROE, untuk BBCA ada 18,25%, untuk BBRI ada 16,87%, untuk BMRI ada 16,24%, dan untuk BBNI ada 10,42%. Nah, untuk NIM, untuk BBCA ada 5,10%, BBRI ada 6,89%, BMRI ada 4,73%, dan BBNI ada 4,67%. Untuk BOPO, BBCA ada 54,15%, BBRI ada 74,30%, BMRI ada 67,26%, dan yang terakhir BBNI ada 81,18%. Untuk CIR, BBCA ada 34,89%, untuk BBRI ada 43,26%, untuk BMRI ada 42,54%, dan yang terakhir untuk BBNI ada 43,33%. Untuk LDR-nya adalah untuk BBCA ada 61,96%, untuk BBRI ada 83,67%, untuk BMRI ada 80,04%, untuk BBNI ada 79,71%. Untuk kesimpulannya, pada umumnya rasio keuangan yang digunakan oleh bank dengan perusahaan non-bank tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah rasio bank lebih banyak dibandingkan rasio non-bank. Hal ini dikarenakan komponen neraca dan laba rugi yang dimiliki bank berbeda dengan perusahaan non-bank. Rasio bank ini sangat penting untuk diketahui karena bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam memberikan layanan keuangan yang mengandalkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola dananya. Sehingga resiko yang akan dihadapi oleh bank akan jauh lebih besar daripada perusahaan non-bank. Oleh karena itu, ada beberapa rasio yang dikhususkan untuk perbankan.